Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elin Sundari, NPM 1911-080301, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam UIN Raden Lampung, angkatan tahun 2019. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi dengan tema kompetensi guru bimbingan dan konseling. Guru bimbingan dan konseling atau guru BK memiliki peranan yang sangat penting di dunia pendidikan. Guru BK memiliki pekerjaan yang penting dengan guru mata pelajaran yang lainnya, di mana keduanya itu bisa saling melengkapi dan juga memiliki keterkaitan. Sekolah wajib menyediakan guru bimbingan dan konseling untuk membantu siswa dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi pada dirinya, membantu mendapatkan metode belajar yang tepat, dan membantu para peserta didik dalam menentukan karir di masa mendatang. Menjadi seorang guru BK, kita harus memiliki kompetensi untuk bisa menyelesaikan semua tugas dan juga tanggung jawab yang seharusnya. Kompetensi guru BK ini bisa menjadi acuan untuk mendapatkan fungsi yang seharusnya. Baik, kompetensi guru bimbingan dan konseling. Sebelum kita mengetahui apa saja kompetensi dari guru bimbingan dan konseling, maka kita harus mengetahui apa arti dari kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan kerja dari setiap individu untuk bisa mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja sesuai dengan standarisasi yang diharapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Begitu juga dengan guru bimbingan dan konseling yang telah dijelaskan dalam Permendiknas nomor 27 tahun 2009 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, di mana kompetensi yang harus dikuasai oleh guru bimbingan dan konseling ini mencakup 4 hal. Yang pertama yaitu ada kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi merupakan kemampuan seorang guru bimbingan dan konseling dalam memahami peserta didik, perencanaan, serta pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi dari hasil belajar siswa untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Kompetensi pedagogik dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu dapat memahami para peserta didik dengan lebih mendalam. Dalam hal ini, tentu guru bimbingan dan konseling harus memahami peserta didik dengan cara memanfaatkan berbagai macam prinsip-prinsip dalam kepribadian, perkembangan kognitif, serta bisa mengidentifikasi bekal untuk peserta didik. Selanjutnya, guru bimbingan dan konseling juga harus dapat melakukan perencanaan layanan atau membuat rancangan layanan serta dengan memahami landasan pendidikan suatu layanan untuk kepentingan layanan. Misalnya, menerapkan teori-teori dalam suatu layanan dan memahami landasan dari layanan pendidikan dan menentukan strategi layanan untuk peserta didik. Selanjutnya, seorang guru bimbingan dan konseling juga bisa melakukan latar pembelajaran ataupun layanan dengan melaksanakan layanan secara kondusif. Yang selanjutnya, merancang dan mengevaluasi proses layanan yang berjalan jika menjadi tugas seorang guru bimbingan dan konseling. Guru bimbingan dan konseling harus bisa merancang dan mengevaluasi proses maupun hasil dari belajar peserta didik ataupun layanan secara berkesinambungan dengan menggunakan suatu metode. Melakukan analisis evaluasi proses dan hasil belajar sehingga dapat menentukan tingkat ketuntasan para peserta didik. Selanjutnya yaitu yang terakhir, dapat mengembangkan peserta didik sebagai aktualisasi sebagai potensi peserta didik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik ini yang harus dimiliki oleh guru bimbingan dan konseling di sekolah itu untuk bisa menjalankan tugas dan juga tanggung jawabnya dengan baik. Selanjutnya yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi yang selanjutnya ini merupakan kompetensi kepribadian di mana
Guru bimbingan dan konseling harus memiliki kemampuan personal untuk mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa dan juga berwibawa. Guru bimbingan dan konseling tentu menginginkan para peserta didik agar memiliki sikap yang positif serta memiliki kepribadian yang jauh lebih baik untuk bisa menunjang masa depannya. Untuk bisa mendapatkan tujuan tersebut, maka tentu guru bimbingan dan konseling juga harus memiliki kompetensi kepribadian yang bisa menjadi teladan bagi para peserta didik. Kompetensi kepribadian ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu seperti kepribadian yang stabil, kepribadian yang berwibawa, kepribadian yang dewasa, serta memiliki akhlak yang mulia dan juga teladan. Yang selanjutnya yaitu kompetensi sosial. Pada kompetensi sosial, guru bimbingan dan konseling ini harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi, ataupun menjalin relasi yang baik dengan tenaga kependidikan, dengan siswa, orang tua, dan juga masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Beberapa tugas guru bimbingan dan konseling adalah menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa, menjadi penghubung antara sekolah dengan orang tua, membantu guru mata pelajaran yang lain untuk menemukan metode belajar apa yang tepat, memberikan motivasi kepada siswa ataupun peserta didik dan lain sebagainya. Jadi kompetensi sosial ini bisa membantu guru bimbingan dan konseling dalam menjalankan semua tugas tersebut dengan lebih mudah. Apabila guru bimbingan dan konseling ini kurang memiliki interaksi ataupun kurang bersosial dengan baik, tentunya nantinya akan berdampak pada tanggung jawab yang harus diselesaikan dengan sebagai guru bimbingan dan konseling di sekolah. Yang selanjutnya yaitu kompetensi profesional. Sedangkan kompetensi profesional ini merupakan penguasaan terhadap materi pembelajaran ataupun pelayanan yang lebih luas dan juga mendalam. Mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran, serta substansi ilmu yang menaungi tugas dari guru bimbingan dan konseling itu sendiri. Kompetensi bimbingan dan konseling itu sangat penting untuk dimiliki oleh setiap guru bimbingan dan konseling di sekolah agar dapat menjalankan tugas serta tanggung jawabnya dengan baik. Oleh karena itu, adapun 4 kompetensi guru bimbingan dan konseling yang seperti sudah dijelaskan tadi, yaitu terdapat kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Baik, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai kompetensi guru bimbingan dan konseling di sekolah. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.